6 landasan hukum proses penagihan menurut resmi dari OJK gitu ya teman-teman. Jadi ini kita akan rangkum dari beberapa rangkuman-rangkuman yang ada di surat edaran OJK, di POJK dan lain sebagainya. Ada 6 hal landasan hukum, dasar hukumnya agar teman-teman tidak takut dan tidak gampang dibodoh-bodohin, dan agar teman-teman bisa membela diri kalian sendiri ketika berhadapan dengan DC lapangan pinjol yang datang ke rumah. Karena kalau DC udah lengkap, pinjol itu sudah punya DC lapangan, ya pasti akan datang, ya datang aja. Tinggal teman-teman mempersiapkan mental kalian. Itu kan yang paling penting ya. Oke. Jadi di sini teman-teman harus tahu satu hal ya teman-teman ya. DC pinjol itu tidak boleh melakukan intimidasi. Itu yang pertama. Intimidasi ini bisa menakut-nakuti, bisa model-model kayak mengancam gitu ya. Nah, itu mereka tidak diperkenankan. Nah, sedangkan yang kedua, ini adalah DC pinjol itu tidak boleh berkata kasar. Berbeda dengan mengintimidasi, nah berkata kasar ya cuman ngata-ngatain aja gitu ya. Cuman ngomel-ngomel aja. Apalagi juga melakukan tindakan kasar yaitu berupa fisik. Nah, itu mereka tidak boleh ya. Itu ada aturan yang berlaku dan itu pinjolnya bisa kena sanksi yang luar biasa beratnya. Bahkan mungkin bisa ditutup. Terus kemudian yang ketiga, DC pinjol itu wajib menagih di alamat sesuai yang terdaftar atau alamat domisili atau alamat sesuai dengan KTP. Kenapa? Karena ya harus itu ya, harus. Kenapa saya bisa bilang ini harus? Karena kalau mereka menagih di asal-asal kayak di tempat umum, di mall atau mungkin di Indomaret, di tempat pom bensin yang sering banget diancamkan itu adalah menyalahi aturan dan kalian bisa mempertahankan diri kalian dan membela kalian, bahkan kalian mau membawa kasus ini ke kantor polisi pun juga tidak masalah. Karena memang tidak boleh mereka menagih di situ gitu teman-teman ya. Kalau mereka melakukan intimidasi di tengah jalan, ya udah langsung laporkan aja gitu ya. Kemudian yang keempat adalah harus menagih di jam-jam operasional yang udah ditentukan, yaitu sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi selain mereka itu harus menagih di alamat-alamat yang sudah ditentukan, yang sudah terdaftar, yaitu alamat sesuai dengan domisili atau KTP mungkin, ya mereka tidak boleh menagih di tempat lain, contoh kantor dan lain sebagainya, dan mereka juga ada jam-jamnya. Jadi di luar jam itu harusnya tidak diperbolehkan, ya. Terus kemudian yang kelima, yaitu di sini adalah kewenangan pinjol itu hanya untuk mengingatkan ya teman-teman ya. Pinjol itu hanya untuk mengingatkan. Jadi mereka itu tidak datang untuk menagih dan menyita barang kalian. Jadi kalau ada proses penyitaan barang dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan. Memaksa kalian untuk diambil uangnya itu juga tidak diperkenankan ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kontak darurat bukan sarana buat penagihan. Nah, biasanya kontak darurat itu kan selalu ditagih-tagih ya sama DC ya, padahal mereka kadang nggak tahu apa-apa, padahal mereka juga kadang bingung ini kenapa gitu ya, mereka juga nggak diinfo kalau dijadiin kontak darurat gitu. Kok tiba-tiba ditagih yang utang si A, kenapa saya yang ditagih? Pasti banyak banget kan yang mengalami hal serupa. Nah, kalau kalian ada kenalan kontak darurat yang mengalami situasi yang sama seperti ini, saran saya teman-teman harus berani berjuang. Saran saya teman-teman harus bilang bahwa gak boleh kayak gini. Wah, gak bisa ini. Gak usah direspon pun juga gak masalah. Karena bukan kewajiban untuk melakukan respon sebagai kontak darurat gitu loh. Kontak darurat hanya diperuntukkan untuk mendapatkan informasi darurat terkait kalian. Yaitu kalian tidak bisa dihubungi. Kalian tidak tahu keberadaannya di mana. Nah, mungkin kontak darurat ini adalah media untuk menanyakan kabar kalian, menanyakan info tentang kalian. Bukan untuk ngomongin utang, bukan untuk suruh bayar utang, bukan untuk menagih utang. Enggak sampai seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman salah persepsi gitu ya. Tetap semangat, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.